Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ta'ala fil khulqil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali sehingga tidak mampu manusia untuk menghitung dengan alat apapun jua seperti sekarang komputer. Untuk itu marilah kita meningkatkan rasa syukur, tingkatkan keimanan, ketakwaan, tingkatkan prestasi amal ibadah setiap tarikan nafas. Kaum muslimin, para pendengar video yang berhadir, dalam Al-Quran banyak sekali bertemu ayat-ayat yang berhubungan dengan taubat dan bertabat. Ya, yang dinamakan manusia sering berbuat kesalahan, dosa, karena manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa dan ajalah. Dengan sifat tergesa-gesa manusia itu, yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan atau dosa. Tapi manusia tidak terus hanyut bergelimang dengan dosa-dosa tersebut. Harus menarik diri. Kalau sudah ternyata itu tidak benar, itu salah. Jiwa beristighfar, jiwa bertobat dan minta ampun. Ya, itulah yang dikehendaki dalam Al-Quran, dalam Islam itu. Kemudian Allah sangat senang, sangat suka, senang kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang kembali kepada jalan. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, yang dikatakan taubat adalah penyesalan. Setelah kita melakukan suatu dosa, kesalahan, hidup tidak tenang, hidup, jiwa, mental gelisah dan susah. Kemudian setelah manusia istighfar, kembali minta ampun,
bertobat ya dengan sebenar-benarnya, itu jiwa lagi merasa tenang dan merasa lega setelah kembali kepada jalan yang benar, yang lurus, yang tepat, yang sesuai. Yang sebelumnya jiwa tidak enak, tidak tentram, dan dengan kembali kepada kebenaran, kepada bertobat ya, sehingga jiwa merasa tenang, jiwa merasa lega. Kalau kita perhatikan Nabi Adam, memang dia bersalah, tapi dia tidak terus menerus melakukan kesalahan. Dia mengakui, dia menyadari kesalahan yang dilakukan, dan dia minta ampun, bertobat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula lah kita setelah kita tahu itu tidak baik, tidak benar, dan tidak kita teruskan, tidak kita lanjutkan, kita tarik diri daripada kesalahan itu, dan kita ampun dan bertobat. Jadi timbullah semacam ketenangan, macam jangan seperti iblis setelah melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui itu salah, tidak mau dia kembali kepada kebenaran, dia tetap salah, sehingga dia termasuklah manusia yang merugi. Begitu pula kita ini, bila kita telah berdosa, berbuat nista, bencana dalam mental hidup jiwa ini, dan ada pengakuan itu salah, sehingga tahu itu salah, tidak kita lanjutkan. Jadi jiwa menjadi tenang. Itu marilah kita bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu lillahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah, dalam artian tobat yang sebenar-benarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Jadi dari itu ya, salah itu merupakan wajar, tapi salah dalam hal yang terus itu tidak pada tempatnya, tidak menurut yang semesti dan menurut sewajarnya. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, itu marilah kita menyimpulkan dari uraian yang singkat, yang pendek ini. Pertama, yang namanya manusia di atas dunia ini mempunyai sifat lemah, dhaif, ajalah, berbuat salah. Kemudian kembali mengakui kesalahan itu. Setelah tidak tenang jantung, hati, perasaan dengan dosa, dengan kesalahan, taubat, ya, minta ampun, kemudian kembali kepada kebenaran, itu jiwa menjadi tenang, bahagia, dan seterusnya.
Ya, itu kan diucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, minta ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang menjaga makhluknya secara terus menerus kontinu dan bertobat kepadanya. Dia dalam Al-Quran sendiri ya banyak ayat yang berhubungan dengan kembali bertobat. Ya, jadi Allah senang kepada orang yang tobat, orang yang bersih, yang mensucikan hidup lahir dan batin, sehingga hidup di dunia ini ya karena kehadiran ke atas dunia ini bersih dan suci, dan kepergian kita ini suci pula ya, dengan bertobat yang sesungguhnya dan sebenarnya. Jangan setelah kita berpisah dengan dunia ini masih ada debu-debu karat-karat di hati. Itulah yang menyebabkan bencana setelah kematian Bani Adam ini. Jadi itu marilah tarik diri dari kesalahan ya, baik yang melalui mata, telinga, hati, dan perasaan, apalagi dosa-dosa yang makro, yang mikro yang telah kita berbuat selama ini. Ya, kita akui, kita sadari itu tidak benar, itu salah, kemudian minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk insan-insan yang bersih, yang tobat, yang suci, bersih kepergian kematian kita kapan saja malaikat datang mengambil, menyemput nyawa roh kita ini, kita dalam keadaan suci. Itu suci, sekali suci, bersih, tetap bersih, sehingga hidup menang di dunia dan menang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.